Om Swastiastu, Bapak dan Ibu Guru. Kita bertemu lagi di pelatihan Google Classroom selanjutnya, yaitu pada materi kedua. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa cara membuat atau memasukkan materi, membuat tugas, hingga menilai tugas siswa di Google Classroom. Nah, kita langsung saja ke prakteknya ya Bapak dan Ibu. Baik, kita langsung saja masuk ke kelas di Google Classroom. Caranya itu sama dengan penjelasan pada materi sebelumnya, yaitu pada materi 1. Nah, ini merupakan kelas yang telah kita buat pada pertemuan sebelumnya. Kita klik saja kelasnya. Nah, ini merupakan kelas latihan KKNBD. Nah, pertama, yang akan kita lakukan adalah memasukkan materi atau membuat materi di Google Classroom. Pertama, kita klik tugas kelas. Nah, kemudian kita klik buat. Nah, di sini ada pilihan tugas kelas, tugas kuis, pertanyaan, materi, dan topik. Nah, di sini kita pilih materi. Nah, ada beberapa kolom yang perlu kita isi di sini, yaitu dimulai dari judul, deskripsi, dan selanjutnya adalah lampiran dari materinya. Nah, yang pertama kita buat judul terlebih dahulu. Misalnya di sini saya buat materi tema 6 per subtema 1 pertemuan 1. Nah, deskripsi ini opsional saja, boleh diisi, boleh tidak. Nah, jika ingin diisi, kita dapat mengisinya dengan deskripsi singkat, misalkan, cermatilah materi berikut ini, dan silahkan bertanya terkait materi yang telah dilampirkan. Seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini merupakan deskripsi atau petunjuk. Nah, sekali lagi ini opsional, boleh diisi dan boleh tidak. Selanjutnya, yang perlu kita masukkan adalah lampiran materinya. Nah, kita dapat menggunakan tombol tambahkan atau tombol buat. Nah, apabila kita mengklik tombol tambahkan, kita bisa menyisipkan file dari Google Drive, file yang berbentuk link, file yang berasal dari perangkat laptop atau handphone, maupun video dari YouTube. Nah, atau kita juga bisa klik tombol buat dengan membuat materi sendiri menggunakan Google Dokumen, Google Slide, Spreadsheet, gambar, dan formulir. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk melampirkan file yang ada pada Google Drive. Nah, kita klik tombol tambahkan, kemudian kita klik Google Drive. Kemudian kita pilih materi mana yang ingin diupload. Misalkan kita akan mengupload materi ini. Kita klik sisipkan. Nah, di sini materinya sudah berhasil terupload atau terlampir. Untuk file yang bisa kita upload sendiri dapat berformat Word, PowerPoint, Excel, PDF, atau bahkan dalam format JPEG. Nah, itu disesuaikan saja dengan materinya nanti. Nah, ini materinya sudah berhasil terupload. Selanjutnya, sebagai contoh, saya ingin melampirkan satu lagi materi, tetapi bukan dalam berbentuk file, tetapi dalam berbentuk link YouTube. Di sini saya akan coba cari terlebih dahulu video yang ada di YouTube. Nah, di sini saya ingin memasukkan materi keanekaragaman kelas 4 SD, misalkan. Kita tinggal pilih saja videonya. Kemudian, kita salin URL-nya. Kita copy. Nah, setelah itu kita kembali ke Google Classroom kita dan kita klik YouTube. Kemudian pada bagian pencarian ini kita paste URL yang telah kita copy tadi.
Nah, ini merupakan URL yang telah kita copy pada halaman YouTube, kemudian kita klik pencarian ini. Nah, di sini videonya sudah muncul. Di sini kita klik saja videonya, kemudian tambahkan. Ini materinya sudah terlampir ya, Bapak dan Ibu. Di sini kita sudah memiliki dua materi. Yang pertama dalam bentuk file Word dan yang kedua dalam bentuk video YouTube. Nah, di sini ada settingannya lagi. Di sini kita dapat men-share ke kelas yang kita inginkan. Di sini kita dapat men-share-nya ke kelas latihan maupun ke kelas 4A. Tetapi di sini saya akan men-share-nya ke kelas latihan saja, sehingga yang saya centang hanya kelas latihan. Kemudian kita lihat di siswa. Nah, jika Bapak dan Ibu ingin men-share materi ini untuk semua siswa, maka tinggal dicentang, maka semua siswa akan dapat melihat materi yang telah Bapak dan Ibu lampirkan. Kemudian di sini untuk topik, misalkan Bapak dan Ibu ingin melampirkan materi ini pada topik, maka tinggal dipilih saja. Nah, ini merupakan topik yang telah kita buat pada pertemuan 1. Nah, misalkan saya ingin memasukkan materi ini dalam topik tema 6 subtema 1 pertemuan 1, maka tinggal diklik saja. Nah, setelah selesai, kita tinggal posting. Nah, ini materinya sudah terposting di topik tema 6 subtema 1 pertemuan 1. Jika diklik, maka materinya sudah muncul, materi dalam bentuk Word dan juga dalam bentuk video YouTube. Nanti siswa Bapak dan Ibu dapat melihat materi yang telah Bapak dan Ibu lampirkan ini. Baik, ini adalah penjelasan mengenai pembuatan dan memasukkan materi pada Google Classroom. Nah, setelah kita berhasil memposting atau melampirkan materi, selanjutnya materi pelatihannya adalah membuat tugas atau melampirkan tugas. Caranya itu, kita klik menu tugas kelas, kemudian kita klik tombol buat. Nah, di sini kita jangan memilih materi lagi, kita memilih menu tugas. Nah, di sini ada beberapa kolom yang perlu kita isi. Mulai dari judul tugas, petunjuk pengerjaan tugas, dan kemudian baru kita melampirkan tugasnya. Nah, pertama kita masukkan judul terlebih dahulu. Misalkan, tugas tema 6 sub tema 1 pertemuan 1. Nah, untuk petunjuk ini opsional, sekali lagi, jadi Bapak Ibu bisa mengisi maupun tidak. Nah, jika ingin mengisi, misalkan petunjuknya, silahkan kerjakan tugas berikut di buku latihan dan kirimkan dalam bentuk foto. Nah, setelah mengisi petunjuk pengerjaan, selanjutnya kita melampirkan tugas tersebut. Nah, sama halnya dengan melampirkan materi tadi, kita dapat menambahkan atau melampirkannya dengan klik tombol tambahkan maupun buat. Nah, di sini kita dapat menambahkan dari Google Drive, link, file, atau dari video YouTube. Jika buat, kita bisa menambahkannya dari Google Documents, Google Slides, Spreadsheet, gambar, maupun formulir. Nah, di sini saya akan menambahkan file dari Google Drive. Kita klik tambahkan, kita klik Google Drive, dan kita tinggal pilih file tugas mana yang ingin di-upload. Nah, tinggal kita sisipkan. Nah, oke, di sini filenya telah terlampir. Selanjutnya, kita perlu untuk men-setting bagian di sebelah kanan ini. Nah, tugas ini dapat kita kirim ke
kelas yang kita inginkan. Misalkan Bapak Ibu ingin mengirim ke semua kelas, maka kita centang semua kelas. Tapi jika Bapak Ibu ingin mengirimkan ke salah satu kelas, di sini saya ingin mengirimkan ke kelas latihan saja, maka saya cukup mencentang kelas latihan saja. Kemudian tugas ini ingin Ibu atau Bapak Guru kirimkan ke semua siswa. Jika ingin kirimkan ke semua siswa, maka tinggal klik centang untuk semua siswa. Seperti itu. Nah, untuk poinnya ya kita tetapkan saja 100. Kemudian tenggat waktu. Tenggat waktu ini batas waktu pengiriman tugasnya. Di sini misalkan saya ingin memberikan tenggat waktu sampai hari Rabu tanggal 14. Nah, jadi tinggal dipilih saja 14 Juli 2021. Nah, untuk waktunya itu opsional, terserah, tetapi jika dalam pembelajaran daring biasanya itu tugas itu dapat dikirimkan sampai 1 hari penuh ya, sampai jam 23.59. Nah, selanjutnya untuk topik, di sini jika Bapak atau Ibu Guru ingin memasukkannya ke dalam topik, di sini kita tinggal pilih. Ini merupakan topik yang sudah kita buat pada materi 1. Nah, di sini saya ingin memasukkan tugas ini ke dalam topik tema 6 subtema 1 pertemuan 1, maka tinggal klik saja. Nah, ini sudah selesai, maka sekarang kita tinggal klik tugaskan. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini tugas sudah berhasil untuk diupload. Jika kita buka di forum, maka di sini Niko Widiantari memposting tugas baru, tugas tema 6 subtema 1 pertemuan 1. Nah, tugasnya sudah berhasil untuk diposting. Jadi nanti siswa hanya perlu mengklik saja, tugasnya otomatis akan muncul. Nah, baik, itulah penjelasan mengenai pembuatan tugas dan mengirimkan tugas di Google Classroom. Nah, selanjutnya kita akan berlatih cara menilai tugas. Di sini pastikan murid dari Bapak dan Ibu telah mengirimkan jawaban dari tugas. Nah, di sini kita tinggal pilih menu tugas kelas. Selanjutnya pilih tugas yang kita buat tadi, tugas tema 6 subtema 1. Kemudian klik lihat tugas. Nah, di sini sudah ada 2 orang yang menyerahkan tugas. Nah, bagaimana cara kita melihat tugasnya? Tinggal kita klik saja tugas yang telah dikirimkan. Ditunggu sebentar. Oke, di sini telah terlampir tugas yang telah diserahkan oleh siswa. Nah, di sini asumsikan bahwa kita telah membacanya dan langsung akan memberikan nilai kepada siswa tersebut. Nah, untuk memberikan nilai, kita lihat menu di sebelah kanan. Kita klik kotak nilai. Nah, misalkan kita memberikan nilai 90. Nah, kita juga bisa memberikan komentar pribadi kepada siswa dengan mengklik tombol komentar. Misalkan kita klik komentarnya, pekerjaan kamu sudah bagus, silahkan ditingkatkan, semangat. Seperti itu. Nah, langsung saja kita posting. Nantinya komentar ini akan terkirim ke siswa yang bersangkutan dan hanya bisa dibuka dan dibaca oleh siswa yang bersangkutan. Artinya teman-teman sekelasnya tidak akan bisa membacanya. Nah, setelah itu kita klik tombol kembalikan. Nah, kalau kita tidak mengklik tombol kembalikan ini, maka nilai dan tanggapan tersebut tidak terkirim ke siswa. Jadi, Bapak dan Ibu harus ingat untuk mengklik tombol kembalikan ini. Nah, klik kembalikan.
Nah, di sini kita sudah menilai satu siswa. Nah, lakukan juga hal yang sama dengan siswa berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu, inilah cara melakukan penilaian terhadap tugas yang dikirimkan oleh siswa. Baik, itulah pelatihan kita hari ini mengenai cara membuat materi, membuat tugas, dan juga menilai tugas dari siswa. Terima kasih atas perhatian dari Bapak dan Ibu. Semoga Bapak dan Ibu mampu untuk melaksanakan tutorial yang telah saya berikan ini. Baik, saya akhiri pertemuan di materi kedua ini dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.